Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Ahmad Nugraha, NIM 10522002019. Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dosen pengampu Bapak Z. Taryanto. Saya akan menjawab pertanyaan terkait mata kuliah saya. Yang pertama, jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi sebagai institut pendidikan tinggi dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Tujuan saya mengambil ilmu pemerintahan ini karena saya ingin ikut adil dalam pemerintahan di Indonesia saat ini dan tidak dibodoh-bodohi oleh para oknum-oknum pemerintahan yang bermain atau di lingkungan pemerintahan saat ini. Motivasi saya mengambil jurusan pemerintahan karena ingin memiliki wawasan yang luas, peka terhadap isu-isu pemerintahan maupun politik. Dan mengapa saya memilih UIN STS Jambi sebagai pendidikan selanjutnya saya? Karena saya melihat bahwa di UIN STS Jambi ini tidak hanya ilmu umum yang saja yang saya dapat, tapi ilmu agamanya pun kita juga dapat. Jadi saya pikir bagus untuk saya menjadi bekal yang cukup saat saya terjun ke dunia kerja. Pertanyaan yang kedua, salah satu tujuan hukum adalah terciptanya keterangan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan pelajari ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa prodi ilmu pemerintahan, serta berikan contoh ilmu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di sekitar saudara. Uraikan dengan sangat jelas. Menurut saya, ialah peraturan yang dibuat oleh manusia yang berupa sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur perilaku manusia dan juga menjaga ketertiban dan juga mencegah kekacauan di masyarakat saat ini. Dan kegunaan mempelajari ilmu hukum di prodi ilmu pemerintahan ialah untuk dapat mengerti tentang keadaan inti dan maksud dari tujuan serta bagian penting dalam hukum. Dan yang selanjutnya, hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan di perundang-undangan. Contohnya itu hukum pidana yang tertulis di KUHP pidana. Dan hukum yang tidak tertulis itu ialah hukum adat yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, tapi peraturan itu dipatuhi oleh masyarakat di sekitar dan di situ sebagai pedoman dan tatanan hidup pada masyarakat di situ. Yang nomor 3, uraikan dengan jelas tentang ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum dengan memberikan contohnya. Ilmu bantu dalam ilmu hukum, yang poin yang pertama, sosiologi hukum, yaitu mempelajari untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Contohnya seperti pembuatan undang-undang. Dan yang poin yang selanjutnya, antropologi hukum, yakni mempelajari perilaku individu dalam berperilaku hukum di masyarakat. Contohnya seperti penulisan tentang bagian dari sejarah manusia, lingkungan hidup, dan kehidupan keluarga, pemukiman, ekonomi, politik, agama, gaya kesenian, berpakaian, bahasa, dan sebagainya. Poin yang ketiga, ilmu perbandingan hukum, yaitu mempelajari persamaan dan perbedaannya, dan juga tidak hanya mempelajari persamaan dan perbedaannya juga sebab dan faktor yang memengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. Yang poin yang keempat, sejarah hukum. Sejarah hukum yang mempelajari hukum di masa lalu
bagaimana hukum yang di masa lalu itu dibuat dan dilaksanakan. Itu. Poin yang selanjutnya, psikologi hukum, yaitu faktor yang mempengaruhi pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum tersebut. Poin yang selanjutnya, kriminologi, yaitu yang mempelajari sebab musabab mengapa orang melakukan kejahatan dan ditindak pidana, dan tujuan utamanya adalah mengumpulkan bahan, menyelesaikan dan menggolongkannya. Poin yang selanjutnya, kriminalistik, yang mempelajari tentang cara melakukan kejahatan atau modus operandi. Kriminalistik melihat kejahatannya dengan sebagai suatu seni mengenai kejahatan itu dilakukan dan dengan apa melakukannya. Dan ilmu kriminalistik juga dibantu oleh beberapa ilmu seperti ilmu forensik, yaitu seperti ilmu kedokteran atau kedokteran forensik. Ilmu yang berikutnya yaitu ilmu balistik yang mempelajari tentang senjata api untuk mengetahui dan melacak pemilik dan orang yang menggunakannya merupakan akan ditindak pidana. Ilmu toksiologi yang mempelajari tentang racun, terutama yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana. Apakah benar akibat racun atau tidak? Ilmu yang selanjutnya, ilmu doktikologi yang mempelajari tentang sidik jari yang berguna untuk mengetahui siapa pelakunya ditindak pidana dengan menguji, meneliti bekas-bekas dan dalam diri korban atau TKP. Karena sidik jari tidak ada yang sama di dunia ini. Ilmu yang selanjutnya yaitu ilmu akuntan. Ilmu akuntan berfokus pada kegiatan pembukuan keuangan meliputi pemasukan, penggunaan, dan pengeluaran. Dari situ dapat diketahui ada penyimpangan atau tidak. Biasanya ilmu akuntan ini berguna untuk para koruptor. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.